Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herin Arafi, NPM saya 411819219123080. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari Bu Ari dan Pak Dani. Sebelumnya izin, saya yang pertama akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini adalah struktur tulang, otot, tulang rawan, tendon, dan jaringan lain yang saling berhubungan yang memberi tubuh kita bentuk, dukungan, gerakan, dan kemampuan untuk bekerja. Selanjutnya, perkembangan muskuloskeletal untuk insinyur jaringan. Memperkenalkan, sistem ini merupakan unit yang sangat kompleks, terdiri dari 5 elemen utama sampai tulang, otot, tendon yang berhubungan 2 elemen sebelumnya, tulang rawan dan meniskus sampai berfungsi bersama untuk mencapai pergerakan. Meskipun elemen-elemen ini sama pentingnya, tulang secara historis dianggap sebagai komponen utama sebagai sistem muskuloskeletal. Tulang ini memiliki struktur yang kuat dan kaku karena matriks yang tereliminasi. Namun tulang tumbuh secara eksplosif di awal kehidupan dan mempertahankan kekuatannya sepanjang hidup. Itu adalah perkembangan dari muskuloskeletal. Selanjutnya ada tentang sistem saraf. Sistem saraf berfungsi dalam segala hal yang kita lakukan. 3 bagian utama sistem saraf adalah otak, sumsum, tulang belakang, dan saraf. Sistem saraf membantu Anda bergerak, berpikir, dan merasakan. Sistem saraf bahkan mengatur hal-hal yang Anda lakukan tetapi tidak Anda pikirkan. Seperti pencernaan, sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan saraf tepi. Kalau kalian bertanya apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah pusat kendali tubuh kita. Sistem ini terdiri dari otak, susun belakang, dan saraf, seperti yang saya sebutkan tadi. Sistem saraf kita mengatur proses-proses rumit seperti yang Anda pikirkan, ingatkan. Sistem saraf juga memainkan peran penting dalam hal-hal yang dilakukan tubuh Anda tanpa berpikir, seperti tersipu, berkeringat, dan berkedip. Seperti ini, berkeringat itu tidak terpikirkan oleh saya, kayak malu-malu gitu, enggak, berkedip gitu. Selanjutnya, fungsi. Apa sih fungsi saraf? Fungsi utama sistem saraf adalah mengirimkan pesan dari berbagai bagian tubuh ke otak, dan dari otak kembali ke tubuh untuk memberitahu apa yang harus dilakukan, seperti pesan-pesan mengatur. Ya, jadi gini, otak bisa mengatur seluruh tubuh. Tubuh kalau capek bisa balik lagi ke otak apa yang harus kita lakukan. Pikiran, ingatan, pembelajaran, dan perasaan. Gerakan atau keseimbangan dan koordinasi. Indra. Bukan indra teman saya, bukan. Indra bagaimana otak menafsirkan apa yang Anda lihat, dengar, cicipi, sentuh, dan rasakan. Jadi kalau indra ini dia punya 5, yaitu ada melihat, mendengar, mencicipi, sentuh, rasakan. Selanjutnya ada penyembuhan luka. Penyembuhan luka nih, jadi kalau kita ada luka,
koreng, itu dia bisa sembuh sendiri ya, karena fungsi saraf. Jadi tumbuh kulit baru kah atau apa, tidur ya, semua orang bisa tidur. Detak jantung dan pola pernapasan. Detak jantung dan pola pernapasan ini sangat berpengaruh untuk kesehatan kita. Paham? Respon terhadap situasi membuat stres, termasuk produksi berkeringat. Pencernaan. Selanjutnya ada proses tubuh seperti pubertas dan penuaan. Kalau ini lebih ke umur. Bagaimana sistem saraf bekerja? Bagaimana? Ada yang tahu? Nggak tahu. Saya juga baru mau tahu. Saya makanya belajar. Sistem saraf Anda menggunakan sel-sel saraf yang disebut neuron untuk mengirimkan sinyal atau pesan ke seluruh tubuh Anda. Sinyal-sinyal listrik ini berjalan antara otak, kulit, organ kelenjar, dan otot. Pesan-pesan tersebut membantu Anda menggerakkan anggota tubuh dan merasakan sensasi seperti rasa sakit, mata, telinga, lidah, hidung, dan saraf seluruh tubuh lainnya. Ada berbagai jenis neuron. Jenis neuron memiliki tugas yang berbeda. Yang pertama ada neuron motorik, membawa sinyal dari otak ke sumsum tulang belakang ke otot-otot Anda. Neuron ini membantu Anda bergerak. Neuron ini juga membantu pernapasan, menelan, dan berbicara. Seperti sekarang saya bernafas, saya bisa menelan, saya bisa berbicara. Itu adalah fungsi saraf neuron motorik. Jadi kalau motorik kita jelek, ya dari yang saya sebutkan pasti ada kekurangannya. Kalau neuron motorik kita di bawah rata-rata. Neuron sensorik membawa informasi dari indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasakan, dan lain sebagainya. Ke otak itu adalah sensorik. Seperti mobil, parkir mundur, ada sensornya. Itu namanya sensor. Ya. Interneuron berkomunikasi antara neuron motorik dan sensorik. Neuron ini mengatur gerakan Anda sebagai respons terhadap informasi sensorik, seperti menjauh dari permukaan yang panas dan berperan dalam belajar Anda berpikir dan mengingat. Ini sangat menarik yang interneuron, karena bisa jadi interneuron ini adalah gerakan yang spontan. Bukan. Jadi gerakan yang spontan dalam artian kalau kita terkena hawa panas atau terkena korek atau kena api, itu pasti refleks tangan kita langsung menjauh dari itu. Itu namanya spontan. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah ini guys. Syaraf penciuman. Apa sih syaraf penciuman? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke. Syaraf penciuman adalah saraf kranial pertama atau disebut juga CNI. Saraf ini merupakan dari bagian sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh. Saraf ini mengaktifkan indera penciuman Anda. Saraf kranial 1 adalah saraf sensorik terpendek di tubuh Anda. Saraf ini dimulai di otak dan berakhir di bagian atas, bagian dalam hidung Anda. Ini adalah susunannya. Kalau Anda bernafas, ini adalah susunannya. Paham? Bagaimana indera penciuman saya bekerja? Sistem penciuman Anda memungkinkan indera penciuman dalam 2 cara. Cara yang pertama apa tuh? Lubang hidung.
Zat yang berbau mengeluarkan molekul kecil yang dapat merangsang reseptor penciuman. Reseptor ini terlibat dalam kombinasi tertentu yang melibatkan Anda mengidentifikasi berbagai jenis bau. Jadi lubang hidung ini jika kita mencium, wangi nih, bau nih, itu. Jadi itu bagian belakang tenggorokan. Mengunyah makanan atau mengesap minuman juga melepaskan molekul yang membantu Anda mencium. Molekul ini beralih naik ke tenggorokan. Misal reseptor penciuman di bagian Anda belakang hidung. Jadi kalau kita minum nih, itu indera penciuman kita kayak ketutup aja gitu. Nggak yang bisa nyium lagi karena itu berpindah ke bagian belakang. Paham? Selanjutnya ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem transportasi di mana darah mendorong oleh jantung sirkuit tertutup oleh pembuluh darah. Sistem pernapasan, sistem Anda terdiri dari paru-paru, saluran udara, trakea, bronkus, dan bronkiolus, diafragma, kotak suara, kontak tenggorokan, hidung, mulut. Fungsi utama menghirup oksigen. Selanjutnya endokrin. Endokrin juga ini sistem yang bertugas menciptakan dan melepaskan hormon untuk mempertahankan berbagai fungsi tubuh. Jaringan endokrin meliputi kelenjar pituitari. Kondisi terkait masalah sistem endokrin biasanya karena keseimbangan hormon atau masalah yang dilakukan memenuhi jaringan. Apa sih sistem endokrin? Sistem endokrin terdiri dari jaringan, terutama kelenjar, yang membuat dan melepaskan hormon. Fungsi sistem endokrin. Fungsinya melepaskan hormon ke dalam darah sambil terus memantau kadarnya. Jadi endokrin ini bisa dibilang dia adalah pemantau hormon ke dalam darah sambil memantau kadarnya. Jadi kalau kadarnya sudah mulai terlalu tinggi, itu ada sensor itu ya. Tenang. Enggak gitu. Oke, siap, maaf. Lanjut ke ini sekarang. Materi genetik. Genetik ini adalah faktor hereditas informasi yang setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Nah, ini sangat penting. Jadi keturunan itu adalah genetik adalah keturunan. Dia yang bakat main bola, bakat olahraga, atau bahkan penyakit itu bisa aja turun dari genetik atau dari keturunan. Itu bisa aja dari nenek, kakek, bahkan orang tua kita. Itu pasti ada genetik, entah itu yang positif atau itu yang negatif. Selanjutnya, reproduksi. Perkembangan atau pembiakan adalah proses biologis di mana suatu organisme menghasilkan organisme baru. Itu namanya reproduksi. Jadi organisme yang menghasilkan organisme baru. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Ari dan Pak Dani. Saya minta maaf atas kekurangan video saya. Kurang lebihnya saya akhiri. Semoga ini bisa bermanfaat buat saya dan juga bisa memberikan hal yang lebih baik lagi untuk saya.
Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.